Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang dan berjumpa lagi bersama di channel yang akan membedah dunia hingga ke inti. Dunia ini masih menyimpan banyak begitu misteri yang belum diketahui oleh banyak orang. Seperti halnya negara Kirgistan, banyak hal yang belum diketahui secara luas tentang negara ini oleh orang-orang. Contohnya, apakah kalian tahu jika ada danau tertinggi di dunia? Atau mungkin kalian pernah mendengar nama negara Kirgistan sebelumnya? Negara yang terletak di Asia Tengah ini memiliki segudang rahasia yang belum pernah kalian ketahui. Pada video kali ini kita akan membahas tentang negara Kirgistan, jadi pastikan bahwa kalian menyimak sampai habis. Nama Kirgistan berasal dari bahasa Turki, yaitu Kir, yang berarti 40. Nama ini mengacu pada 40 klan dari Manas, seorang pahlawan legendaris yang bersatu dengan 40 klan daerah untuk melawan Uighur. Pada awal abad ke-9, Uighur mendominasi sebagian dari Asia Tengah termasuk Kirgistan, Mongolia, dan bagian Rusia dan Tiongkok. Manas yang seorang pahlawan legendaris Kirgis berhasil menyatukan 40 klan dan bersatu untuk melawan suku Uighur di awal abad ke-9. Secara harfiah, nama Kirgistan berarti kami adalah 40. Nama ini melambangkan persatuan dan kekuatan rakyat Kirgis. Selain berasal dari bahasa Turki, nama Kirgistan juga dapat diartikan sebagai tanah orang Kirgis. Hal ini karena nama ini berasal dari kata Kirgis, yang berarti orang Kirgis, dan stan, yang berarti tanah. Nama Kirgistan pertama kali digunakan pada abad ke-16. Nama ini secara resmi digunakan sebagai nama negara setelah kemerdekaan Kirgistan dari Uni Soviet pada tahun 1991. Manas adalah seorang pahlawan legendaris dalam kisah rakyat Kirgistan. Dia lahir pada abad ke-9 di sebuah desa kecil di Kirgistan. Dia adalah seorang pemuda yang pemberani dan cerdas. Dia memiliki bakat kepemimpinan yang luar biasa dan mampu menyatukan orang-orang Kirgis untuk melawan penjajah. Manas memimpin pasukannya untuk mengalahkan berbagai musuh, termasuk bangsa Mongol, bangsa Turki, dan bangsa Cina. Dia juga berhasil memperluas wilayah Kirgistan dan memajukan budaya dan bahasa Kirgistan. Setelah Manas meninggal pada usia 90 tahun, dia diabadikan sebagai pahlawan nasional Kirgistan. Dia dikenal sebagai pahlawan pemersatu Kirgistan karena dia berhasil menyatukan orang-orang Kirgis dari berbagai suku dan wilayah. Etnis Kirgis adalah kelompok etnis terbesar di Kirgistan, dengan populasi sekitar 5,7 juta jiwa atau sekitar 86,3% dari total populasi. Etnis Kirgis adalah kelompok etnis Turkik yang berasal dari pegunungan Tinshan. Mereka berbicara bahasa Kirgis, yang merupakan bahasa Turkik yang terkait erat dengan bahasa Kazakh dan Uzbek. Etnis minoritas utama di Kirgistan adalah Uzbek, dengan populasi sekitar 1 juta jiwa atau sekitar 15,2% dari total populasi. Etnis Uzbek juga merupakan kelompok etnis Turkik. Etnis minoritas lainnya di Kirgistan termasuk Rusia, Tajik, dan Uighur. Untuk keperluan komunikasi mereka memiliki bahasa resmi. Bahasa resmi Kirgistan adalah bahasa Kirgis, yang merupakan bahasa Turkik. Bahasa Rusia juga digunakan secara luas di Kirgistan, terutama di kota-kota besar. Agama mayoritas di Kirgistan adalah Islam. Mayoritas Muslim di Kirgistan adalah Muslim non-denominasi, yang berarti mereka tidak berafiliasi dengan aliran atau sekte tertentu dalam Islam. Sekitar 23% Muslim Kirgistan adalah Sunni, dan merupakan pengikut mazhab Hanafi. Ada juga komunitas kecil Ahmadiyah, meskipun belum diakui oleh negara. Islam telah lama hadir di Kirgistan. Agama ini pertama kali masuk ke wilayah ini pada abad ke-8, dan telah berkembang pesat selama berabad-abad. Islam memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Kirgistan, dan telah membentuk budaya dan identitas nasional mereka. Islam juga berperan penting dalam pendidikan dan sosial masyarakat Kirgistan. Banyak sekolah dan universitas di Kirgistan yang mengajarkan tentang Islam, dan ada banyak organisasi sosial yang bekerja untuk mempromosikan nilai-nilai Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, Islam telah mengalami perkembangan pesat di Kirgistan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor,
termasuk meningkatnya arus informasi dari dunia Islam, dan meningkatnya kesadaran masyarakat Kirgistan tentang pentingnya Islam. Kirgistan adalah sebuah negara di Asia Tengah yang tidak memiliki laut. Negara ini berbatasan dengan Kazakhstan di utara, Tiongkok di selatan, Tajikistan di barat, dan Uzbekistan di barat laut. Kirgistan memiliki luas wilayah sekitar 199.951 km persegi. Negara ini didominasi oleh pegunungan, dengan pegunungan Tian Shan yang membentang di sepanjang perbatasan utara dan timur. Pegunungan ini memiliki puncak tertinggi di Kirgistan, yaitu puncak Jengis Chokusu yang memiliki ketinggian 7.439 meter di atas permukaan laut. Di antara pegunungan Tian Shan terdapat beberapa lembah yang subur, di antaranya Lembah Fergana dan Lembah Chu. Lembah-lembah ini merupakan tempat tinggal mayoritas penduduk Kirgistan. Kirgistan memiliki iklim kontinental, dengan musim panas yang panas dan kering serta musim dingin yang dingin dan bersalju. Suhu rata-rata di musim panas berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan suhu rata-rata di musim dingin berkisar antara -10 hingga -20 derajat Celcius. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 199.951 km persegi dan berpenduduk sekitar 6,5 juta jiwa. Dengan demikian, kepadatan penduduk Kirgistan adalah sekitar 32,6 jiwa per kilometer persegi. Menurut data dari PBB, Kirgistan menempati peringkat ke-100-an di dunia berdasarkan kepadatan penduduknya. Namun, jika dilihat dari luas wilayahnya, Kirgistan adalah salah satu negara terpadat di dunia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kepadatan penduduk Kirgistan cukup tinggi. Faktor pertama adalah lokasinya yang strategis di jalur perdagangan antara Asia Timur dan Asia Tengah. Faktor kedua adalah kondisi alamnya yang mendukung pertanian. Faktor ketiga adalah kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Kirgistan adalah negara di Asia Tengah yang dikelilingi oleh pegunungan. Pegunungan ini merupakan rumah bagi banyak orang nomaden, yang telah hidup di sana selama berabad-abad. Nomaden Kirgistan adalah orang-orang yang hidup dengan menggembalakan ternak, seperti kambing, domba, dan sapi. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari padang rumput yang baik untuk ternak mereka. Nomaden Kirgistan hidup dalam kelompok keluarga besar. Mereka sering tinggal di yurt, yaitu rumah tradisional yang terbuat dari tenda. Yurt dapat dibongkar dan dipasang kembali dengan mudah, sehingga memudahkan nomaden untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka memiliki budaya yang unik dan kaya, termasuk seni bela diri, musik, tari, dan perayaan. Di masa modern, banyak nomaden yang menetap di kota, tetapi masih ada yang tetap tinggal di pegunungan. Nomaden Kirgistan memainkan peran penting dalam budaya dan ekonomi Kirgistan. Mereka membantu menjaga budaya tradisional tetap hidup dan menjaga kelestarian lingkungan. Kirgistan, negara yang terletak di Asia Tengah, merupakan salah satu negara yang paling mudah diakses di kawasan tersebut. Sejak Agustus 2011, pemerintah Kirgistan telah memberlakukan visa on arrival bagi warga negara Indonesia, di mana seseorang dapat mengajukan visa sesampainya di bandara tujuan dengan hanya membawa dokumen-dokumen lengkap yang dibutuhkan. Visa ini dapat diperoleh di Bandara Internasional Manas, Bishkek, ibu kota Kirgistan. Untuk mengajukan visa ini, setiap orang harus memenuhi persyaratan seperti memiliki paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan, tiket pesawat pulang pergi, bukti kepemilikan dana yang cukup untuk selama tinggal di Kirgistan, bukti pemesanan hotel atau akomodasi lainnya. Biaya pengajuan visa on arrival Kirgistan adalah sebesar $50 atau sekitar Rp735.000 per orang. Dengan adanya kebijakan VOA, WNI dapat berkunjung ke Kirgistan dengan lebih mudah dan nyaman. Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan Indonesia untuk menjelajahi keindahan alam dan budaya Kirgistan. Danau Isyk-Kul adalah danau terbesar di Kirgistan dan danau pegunungan terbesar kedua di dunia, setelah Danau Titicaca di Amerika Selatan. Danau ini terletak di Pegunungan Tian Shan, di timur laut Kirgistan.
Danau Isyk-Kul memiliki luas 6.332 km persegi, dengan panjang 182 km, lebar hingga 60 km, dan kedalaman hingga 702 meter. Danau ini terletak pada ketinggian 1.620 meter di atas permukaan laut. Danau Isyk-Kul memiliki air yang asin dan tidak pernah membeku, bahkan di musim dingin. Danau ini merupakan rumah bagi berbagai spesies ikan, termasuk ikan salmon, ikan mas, dan ikan lele. Danau Isyk-Kul juga merupakan tempat yang populer untuk berenang, memancing, dan berkemah. Danau Isyk-Kul merupakan bagian dari situs warisan dunia UNESCO. Itulah fakta-fakta menarik tentang negara Kirgistan yang mungkin kalian belum tahu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar fakta di dunia. Terima kasih banyak atas perhatiannya, sampai jumpa kembali di video berikutnya.